Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema yang ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Nah, langsung saja kita masuk pada relasi. Nah, apa itu relasi? Relasi dalam arti bahasa itu artinya adalah hubungan. Nah, sedangkan dalam matematika, relasi itu diartikan relasi antara himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Nah, aturan yang memasangkan ini perlu kita pahami atau kita garis bawahi. Untuk lebih paham lagi, kita lihat contoh. Nah, diketahui dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A itu merupakan nama orang, contohnya Mardia, ada Sally, Yuliani. Nah, kemudian untuk himpunan B merupakan nama jenis makanan. Nah, contohnya bakso, empek-empek, somai. Nah, lalu untuk menghubungkan kedua himpunan ini kita memerlukan suatu relasi atau suatu aturan. Nah, aturan apa yang kita pakai untuk menghubungkan kedua himpunan ini? Maka relasi yang mungkin untuk memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B adalah misalnya memesan, menyukai, menjual, memasak, dan lain-lain. Nah, inilah aturan atau relasi yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan kedua himpunan ini. Nah, lalu relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan diagram panah, yang kedua dinyatakan dengan grafik kartesius, yang ketiga dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, kita pecahkan satu-satu. Yang pertama menggunakan diagram panah atau yang dinyatakan dengan diagram panah. Contohnya diketahui dua buah himpunan. Nah, himpunan tadi ya, himpunan nama orang, contohnya Mardia, Sally, Yuliana. Nah, kemudian himpunan nama makanan, ada bakso, empek-empek, somai. Lalu untuk menghubungkan kedua himpunan ini, kita ambil salah satu aturan atau relasi. Nah, lalu kita pilihlah relasi atau aturannya menyukai. Ini dia ya, nama relasinya itu menyukai atau nama aturannya itu menyukai. Nah, lalu kita pasangkan himpunan A ke himpunan B dengan menggunakan relasi menyukai. Nah, kita pasangkanlah Mardia itu menyukai empek-empek dan somai. Lalu kita pasangkanlah Mardia pada empek-empek. Nah, Mardia menyukai somai. Nah, kemudian Sally menyukai bakso. Kita pasangkan Sally pada bakso. Lalu Sally juga menyukai somai. Kita pasangkan Sally pada somai. Nah, kemudian Yuliana menyukai empek-empek. Nah, Yuliana hanya menyukai empek-empek, lalu kita pasangkanlah Yuliana pada empek-empek. Nah, demikian untuk menggunakan diagram kartesius. Nah, lalu bukan diagram kartesius, diagram panah. Diagram panah ya, Nak. Lalu dengan menggunakan diagram kartesius. Nah, sama saja. Kita buat dulu dua himpunan, ini himpunannya. Lalu kita buat sumbu, ini merupakan sumbu X. Dalam koordinat kartesius ada sumbu Y. Ini dia sumbu Y ya. Nah, pada sumbu X ini merupakan himpunan A. Dan ini merupakan himpunan B. Nah, lalu kita pasangkan seperti yang tadi. Katanya Mardia menyukai empek-empek dan somai. Maka titik koordinatnya kita buat pada empek-empek dan somai. Nah, Sally juga dia menyukai bakso dan somai. Nah, maka kita buat titik koordinatnya pada bakso dan somai. Nah, lalu Yuliana menyukai empek-empek. Lalu kita buatlah titik koordinatnya pada empek-empek. Nah, kemudian bagaimana dengan menyatakan himpunan pasangan berurutan? Nah, sama saja yang dikatakan pasangan berurutan berarti dia harus berurut. Harus berurut yang pertama sampai yang terakhir. Nah, yang pertama tadi namanya si Mardia. Mardia itu menyukai empek-empek dan somai. Maka kita pasangkanlah Mardia dengan empek-empek, Mardia dengan somai.
Nah, kemudian seli kita pasangkan dengan bakso, lalu kita pasangkan dengan somai. Nah, Yuliana menyukai empek-empek, lalu kita pasangkanlah dengan empek-empek. Nah, begitu dengan cara menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, contoh lain kita lihat, diketahui dua buah himpunan, yaitu himpunan A sama dengan himpunan X, di mana X lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari 7 dan X merupakan anggota bilangan prima. Nah, dan untuk himpunan B sama dengan himpunan X, di mana X lebih dari atau sama dengan 3 dan X kurang dari atau sama dengan 6, di mana X merupakan anggota bilangan asli. Nah, lalu yang ditanya, tuliskan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Nah, lalu tunjukkan relasi atau aturan. Tunjukkan relasi. Paham ya nak? Relasi atau aturan dengan menggunakan faktor dari himpunan A ke B dengan menggunakan diagram panah, grafik kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, lalu kita jawab. Nah, pertama tadi kita tuliskan nama-nama anggota masing-masing. Untuk anggota himpunan A itu X-nya, himpunan X, di mana X lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari 7 dan X merupakan bilangan prima. Nah, apa itu bilangan prima, nak? Bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, maka kita sebutkanlah bilangannya itu adalah 2, 3, dan 5. Nah, kenapa hanya ini, Bu? Kenapa 6 tidak ikut? Karena 6 bukan merupakan bilangan prima. Karena 6 itu memiliki lebih dari 2 faktor. Nah, kemudian untuk himpunan B. Himpunan B adalah himpunan X, di mana X lebih dari atau sama dengan 3, kurang dari atau sama dengan 6, dan X merupakan anggota himpunan bilangan asli. Nah, maka kita tuliskanlah nama-nama anggotanya yang termasuk anggota himpunan lebih dari atau sama dengan 3, berarti 3 termasuk ya, maka 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa 6 ikut, Bu? Karena di sini aturannya kurang dari atau sama dengan 6. Nah, jadi ada 4 anggota himpunan B. Nah, lalu kita nyatakan dalam diagram panah. Nah, ini merupakan himpunan A, ini himpunan B. Nah, katanya tadi kita nyatakan dalam ketiga syarat tersebut, yaitu menggunakan diagram panah, diagram kartesius. Nah, koordinat kartesius, kemudian menggunakan himpunan pasangan berurutan dengan menggunakan relasi faktor dari. Ini dia nama relasinya atau nama aturannya. Nah, lalu kita pasangkan 2 merupakan faktor dari 4. Nah, lalu 2 juga merupakan faktor dari 6. Nah, lalu bilangan 3. Bilangan 3 merupakan faktor dari 3. Nah, lalu 3 juga merupakan faktor dari 6. Nah, kemudian 5 merupakan faktor dari 5. Nah, itulah yang dinyatakan dengan diagram panah. Yang kedua, yang dinyatakan dengan grafik kartesius. Nah, ini dia, boleh kita lihat sama saja ya, dengan menggunakan grafik kartesius. Ini merupakan himpunan A, ini merupakan himpunan B. Lalu kita buatlah relasinya dengan menggunakan faktor dari. Nah, 2 faktor dari 4 dan 6. Nah, lalu kita buatlah titik koordinatnya pada 4 dan 6. Nah, kemudian 3 merupakan faktor dari 3 dan 6. Nah, lalu kita buatlah titiknya pada bilangan 3 dan titik koordinatnya pada bilangan 6. Nah, lalu 5 merupakan faktor dari 5. Lalu kita letakkanlah titik koordinatnya pada bilangan 5. Nah, lalu kemudian menggunakan
himpunan pasangan berurutan. Nah, sama seperti yang tadi kita pasangkanlah sesuai dengan aturan faktor dari, ya, atau dengan menggunakan relasi faktor dari secara berurut. Nah, yang pertama itu ada bilangan 2 ya. Bilangan 2 berpasangan dengan bilangan 4 dan bilangan 2 berpasangan dengan bilangan 6. Lalu 3 berpasangan dengan bilangan 3, kemudian 3 berpasangan dengan bilangan 6. Nah, lalu 5 berpasangan dengan bilangan 5. Nah, begitulah cara menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, buatlah 2 buah relasi dari himpunan P 2, 3, 4 ke himpunan Q 1, 2, 4, 6. Nah, lalu kita selesaikan dengan menyatakan menggunakan diagram panah. Nah, lalu kita nyatakanlah kedua himpunan ini dengan menggunakan relasi lebih dari dan kurang dari. Terserah ya, atau faktor dari juga boleh, tapi Ibu gunakan lebih dari atau kurang dari. Nah, lalu kita hubungkanlah himpunan P ke himpunan Q, atau kita pasangkan himpunan masing-masing. Nah, himpunan P 2 lebih dari 1, ya benar ya, karena nah kemudian 3 lebih dari 1, 3 juga lebih dari 2. Nah, lalu 4 lebih dari 2. Nah, sampai di situ penjelasan Ibu. Semoga anak-anak Ibu dapat mengerti dan dapat memahami. Kalau ada pertanyaan boleh dijapri Ibu. Sekian dan terima kasih.